Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Oke, langsung aja ya karena perkenalan saya ada di depan nanti di depan video. Langsung aja saya mau memberikan tanggapan pada pemilu tahun 2024 ini. Capres dan cawapresnya, saya akan membahas ini dengan berkaitan dengan materi dari mata kuliah saya yaitu Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Oke, jadi pada debat capres dan cawapres itu sendiri dapat kita lihat bahwa dari paslon masing-masing saling serang gitu kan. Jadi saya akan menjelaskan dulu materi Pancasila sebagai sistem etikanya itu sebagai berikut. Oke, dari pengertian etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri sendiri atau seorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut atau diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Lalu apa itu etika dalam berpancasila? Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Oke, dari judulnya aja udah masuk etika ya. Nah, debat capres ketiga kemarin, capresnya atau paslonnya mereka malah saling serang, terutama dari paslon 1 dan paslon 2 mereka malah saling serang dengan tema dari debat capresnya itu mengenai pertahanan keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Capres nomor urut 2 yang merupakan Menteri Pertahanan yaitu Pak Prabowo Subianto, saat debat baru saja dimulai bahkan etika berpolitik kembali diungkit hingga saling serang. Di awal debat Capres nomor urut 1 yaitu Pak Anies Baswedan langsung menyindir anggaran Kemenhan yang tak diserap secara optimal dan malah digunakan membeli pesawat bekas. Bahkan Pak Anies pun menyinggung kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 yang awalnya disebut 340 hektar kemudian menjadi 340.000 hektar di tengah tentara Indonesia yang tidak memiliki rumah dinas. Pertanyaan dari Pak Anies Baswedan pun langsung direspon Pak Prabowo hingga menganggapnya bahwa Pak Anies ini adalah salah data. Pak Anies juga menanyakan kepada Pak Prabowo sebagai Menhan soal kompromi etika yang kemudian dibahas dengan keberatan karena Pak Anies menyinggung standar etik pemimpin dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara dengan menyentik beberapa orang dalam di negara proyek Kemenhan. Pertanyaan dari Pak Anies yaitu, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan banyak orang dalam pengadaan alutsista PT Teknologi Militer Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika dan apa penjelasan Pak Prabowo atas itu semua. Lalu dijawab oleh Pak Prabowo, jadi di mana masalahnya saudara bicara etik-etikan saya? Itu keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya, terus terang saya menilai Anda tidak pantas bicara seperti etik itu saja. Saya merasa Anda itu posturing, yang Anda itu menyesatkan seluruh masyarakat. Karena Pak Anies disebut menyesatkan oleh Pak Prabowo karena Pak Anies itu bilang kalau Pak Prabowo itu membeli alutsista bekas. Seperti itu. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh tidak baik soal etik. Terima kasih. Lalu
saling serang antara Pak Anies dan Prabowo hampir di sepanjang debat Capres. Capres nomor urut 2 Pak Prabowo Subianto menyindir Capres nomor urut 1 Pak Anies Baswedan soal tanggapan kerjasama Selatan-Selatan. Menurut Pak Prabowo, Pak Anies hanya bisa berbicara. Pak Prabowo lebih setuju dengan tanggapan dari Capres nomor urut 3 yaitu Pak Ganjar Pranowo. Pak Prabowo menilai bahwa Indonesia dipandang oleh negara lain karena keberhasilan ekonominya, sementara Pak Anies menganggap tak hanya soal ekonomi, namun Presiden harus merangkul dan menjadi panglima diplomasi. Capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan menyoroti utang negara yang dianggap tidak produktif karena membeli alutsista bekas. Sementara Capres nomor urut 3, Pak Ganjar mempertanyakan ide Pak Prabowo membeli pesawat bekas yang dinilai berbahaya dan menjadi resiko tinggi bagi para pilot itu seperti apa. Lalu nomor urut 2, Pak Prabowo Subianto pun mengungkapkan bahwa seluruh pesawat dari dulu beli bekas dan masih bisa dipakai. Kepada Pak Ganjar, Pak Prabowo menjawab, pertimbangan pembelian alutsista bukan soal beli bekas atau baru, tetapi tentang teknologi terbaru dan usianya. Sementara kepada Pak Anies, Pak Prabowo menjawab, apa yang disampaikan Pak Anies soal alutsista bekas menyesatkan dan tidak pantas disampaikan oleh profesor. Memasuki akhir debat Capres, Pak Ganjar Pranowo menjadi panas usai data yang diungkapkan dianggap salah oleh Pak Prabowo Subianto. Pak Ganjar Pranowo merasa terpantik hingga bicara lantang menantang Pak Prabowo untuk adu data soal peningkat pertahanan Indonesia yang dialami penurunan saat dialami dipimpin Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Panasnya debat Capres ketika membuat dua calon presiden yakni Pak Anies Baswedan dan Pak Pranowo Subianto tidak saling bersalaman di akhir acara. Meski berlangsung panas pada debat Capres, berharap debat Capres ketiga ini dapat menjadi penilaian masyarakat apakah ketiga kandidat ini benar-benar peduli dengan keinginan rakyat dan bangsa ini. Debat bukan sekedar saling serang, tetapi harus memberikan panggung dan sarana bagi pemilih dalam memperoleh informasi. Adu gagasan visi misi demi bangsa tetap menjadi yang utama. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.